Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Rosa Agustina dengan NIM 432200100166. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bu Rike Pernamasari, SEMAK. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Jadi di sini ada 5 topik pembahasan yang akan saya bahas. Kita langsung masuk aja ke topik pembahasan pertama, yaitu konsep dan tujuan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM dalam percepatan pembangunan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Konsep dari otonomi daerah sendiri ialah di mana suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah dalam pemberian otonomi kepada daerah ialah agar dapat berorientasi pada pembangunan. Yang dimaksud dengan pembangunan di sini adalah pembangunan dalam arti yang luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Jadi pada hakikatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan untuk UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. UMKM ini dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah terhadap dukungannya kepada UMKM ialah karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. UMKM ini merupakan pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan, yaitu yang pertama, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB, yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020. Yang kedua, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga UMKM memiliki andil besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018 sebesar kurang lebih 1 triliun. Selanjutnya topik kedua yaitu kebijakan pemerintah mengenai permasalahan dalam otonomi daerah dan UMKM. Memang tidak disangka lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Dengan kewenangan tersebut, tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Tanpa disadari, beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan otonomi daerah ini telah terjadi. Adapun dampak yang timbul akibat dari otonomi daerah ini diantaranya yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah yang mana dengan skenario semacam ini, banyak daerah yang akan terjebak dalam pola tradisional dalam pemperolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Yang kedua, kurangnya pemahaman akan konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah sosial,
pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Desentralisasi ini diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, desentralisasi juga sebagai sarana bagi percepatan pembangunan di daerah serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Maka dari itu, sangat dibutuhkan pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah ini. Yang ketiga yaitu penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, yang mana setidaknya terdapat dua penyebab utama. Yang pertama yaitu pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Yang kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Yang keempat yaitu kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Pentingnya posisi SDM ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kelima yaitu korupsi di daerah, yang mana sumber praktik korupsi lain yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-barang dan jasa daerah atau procurement. Ini sering terjadi terhadap harga sebuah item barang yang dianggarkan jauh lebih besar dari harga pasarnya. Selanjutnya yaitu adanya potensi munculnya konflik antar daerah, yaitu konflik horizontal yang terjadi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, muncul gejala etnosentrisme atau fenomena primordial kedaerahan yang semakin kuat. Indikasi etnosentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daerah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekrutmen birokrasi lokal, dan pembuatan kebijakan lainnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar bisa mewujudkan kesehatan masyarakat. Adapun upaya pemerintah diantaranya yaitu membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme, melakukan pembatasan anggaran kampanye, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, meningkatkan pendapatan asli daerah dan sektor SDA dan pajak serta mencari dari sektor lain. Di samping itu, untuk UMKM sendiri, meskipun peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan output, namun kebijakan pemerintah maupun peraturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan, di mana melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami bangsa Indonesia. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Di samping itu, penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia disebabkan oleh pandemi sejak 2020 lalu. Adapun permasalahan yang dialaminya yaitu perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di masa pandemi yang mana tadinya offline beralih ke online. Lalu UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, lalu hambatan dalam mendistribusikan produk dan kesulitan akan bahan baku produksi. Dalam upaya memulihkan perekonomian Indonesia, pemerintah berusaha memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia dengan membuat program-program yang dapat mendorong perekonomian sektor UMKM, diantaranya yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana UU Cipta Kerja ini telah disahkan pada tahun 2020, dan salah satu substansi yang diatur dalam UU ini ialah mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja ini, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing. Yang kedua, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, yaitu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19.
yang mana program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Yang ketiga yaitu kredit usaha rakyat atau KUR, yang merupakan program yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa atau suku bunga atas kredit atau pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM. Yang keempat yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau GENAS PBI, yang bertujuan untuk mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital. Yang kelima yaitu perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day atau AOSD, yang mana merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga elektronik di 10 negara ASEAN. AOSD ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal Nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Topik yang ketiga yaitu kebijakan fiskal pemerintah mengenai percepatan pembangunan struktural. Pembangunan struktural tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan efisiensi ekonomi. Pembangunan infrastruktur berkualitas diharapkan dapat memenuhi target pembangunan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, ketahanan, inklusi, dan tata kelola yang baik. Pembangunan infrastruktur yang layak dan berkualitas membutuhkan pendanaan yang besar dan tidak dapat semata-mata dilakukan melalui APBN. Karenanya, pemerintah membuat kebijakan fiskal, yang mana kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia diantaranya yaitu melalui pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment, yang mana merupakan pembayaran secara berkala oleh PPJK yaitu pengusaha pengurusan jasa kepabeanan kepada badan usaha atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan kriteria yang telah ditentukan dalam kontrak KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Yang kedua, jaminan pemerintah untuk pinjaman langsung, yang mana dengan ini proyek yang dapat menerima jaminan dapat diperluas dengan mengikutsertakan proyek yang ditugaskan kepada BUMN melalui peraturan presiden atau kepemilikannya 100% milik pemerintah. Yang ketiga, dana penyiapan proyek atau Project Development Fund, yang mana untuk meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mendorong peningkatan infrastruktur berkelanjutan melalui 4 agenda prioritas terkait infrastruktur berkelanjutan. Pertama yaitu mengembangkan kerangka kerja untuk memanfaatkan partisipasi sektor swasta dalam meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan policy toolkit untuk memobilisasi mekanisme pembiayaan infrastruktur yang inovatif, termasuk memeriksa penggunaan obligasi lokal dan meningkatkan inklusi gender dan sosial melalui investasi infrastruktur. Yang ketiga, mengeksplorasi berbagai pilihan untuk mencapai infrastruktur digital yang hemat biaya dan berkualitas lebih baik. Yang keempat, memajukan alat Infratracker 2.0 untuk memberikan wawasan mengenai strategi infrastruktur dan rencana jangka panjang. Berikutnya, topik keempat yaitu hubungan percepatan pembangunan bagi Indonesia dalam globalisasi ekonomi. Globalisasi telah meleburkan batas-batas negara dan terjadinya peningkatan arus mobilisasi yang masif dan cepat, baik sumber daya ekonomi maupun perpindahan manusia melalui pemanfaatan kemajuan teknologi transportasi. Dalam hal ini, globalisasi kemudian memunculkan diskursus tentang urgensi konektivitas yang merupakan salah satu relung intinya. Konektivitas dalam globalisasi memiliki banyak konteks, khususnya konektivitas yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan infrastruktur sebagai dampak dari aktivitas globalisasi ekonomi. Adanya urgensi konektivitas dan infrastruktur dalam skema globalisasi ekonomi karena kedua hal tersebut sangat menentukan kelancaran perdagangan internasional,
arus masuk modal, hingga mobilisasi tenaga kerja yang secara agregat memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, keberadaan infrastruktur dan kebijakan ekonomi domestik memengaruhi dinamika efektivitas dan efisiensi rantai produksi global. Globalisasi berhasil membentuk interrelated integrated system pada sistem ekonomi global yang berefek pada inovasi yang perlu dimunculkan negara sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk memajukan national competitiveness. National competitiveness dalam hal ini diimplementasikan melalui pembangunan fundamental. National competitiveness berasal dari kapabilitas negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terbagi menjadi ke dalam 3 proses dan kategori, yaitu yang pertama faktor driven, yaitu dibutuhkannya pendorong pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam dengan menggunakan fondasi-fondasi dasar pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Lalu efisiensi driven, yaitu proses ketika material dasar dari pembangunan mampu menciptakan efisiensi dalam proses produksi sehingga berefek positif bagi perekonomian. Lalu innovation driven, yaitu faktor yang menentukan seberapa mampu negara berkompetisi di dalam ekonomi global dengan memanfaatkan kebaruan dan kemajuan dari sistem dasar pembangunan dan efektivitas institusi negara. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya berharap dapat tercipta konektivitas yang kuat antar wilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju. Lalu untuk topik yang terakhir yaitu tantangan dan hambatan SDM dalam persaingan global serta cara menghadapinya. Sumber daya manusia pada suatu bangsa memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa tersebut. Sebuah bangsa yang maju ternyata adalah bangsa yang didukung oleh sumber daya yang berkualitas dan dapat melahirkan berbagai kreativitas untuk mendukung pengembangan bangsanya. Dalam era globalisasi sekarang ini merupakan era yang penuh dengan tantangan, yang mana sumber daya manusia dituntut untuk mampu mengatasi segala tantangan dan diharapkan mampu memanfaatkan peluang serta dapat memenuhi tuntutan kebutuhan, khususnya yang ada atau datang dari lingkungan kerjanya. Di era globalisasi saat ini ada 3 hal tantangan SDM di era global, yaitu mudah menempatkan keterampilan yang tepat di tempat yang kita butuhkan dengan mengabaikan lokasi geografisnya, lalu diseminasi atau timbulnya kesadaran akan pengetahuan dan inovasi, serta mengenali dan mengembangkan bakat secara global yang dapat berfungsi secara efektif dalam sebuah organisasi global dan mengembangkan kemampuannya. Selain tantangan yang dihadapi pada era globalisasi, sumber daya SDM juga dihadapi dengan hambatan yang mana ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja, lalu tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah, yang mana kedua masalah tersebut menunjukkan adanya kelangkaan kesempatan kerja yang rendah kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Lalu kita sebagai SDM harus memiliki upaya atau strategi dalam menghadapi persaingan global saat ini, yaitu bisa dengan meningkatkan dan mengasah kemampuan dan keterampilan serta lebih menguasai teknologi. Yang kedua, memiliki kreativitas, inovatif, dan kecerdasan yang tinggi agar dapat bersaing di era saat ini, lalu lebih beradaptasi dengan perubahan yang terjadi khususnya era digital saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.